Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Adapa Berita. Tanjakan MN Subang, Jawa Barat kembali memakan korban. Selasa petang, bus pariwisata yang mengangkut rombongan siswa SMA Al-Huda Cengkareng, Jakarta Barat terbalik setelah hilang kendali di kawasan tersebut. Perjalanan liburan siswa SMA Al-Huda Cengkareng, Jakarta Barat ke Sariater Subang berujung tragis. Bus pariwisata Desiana yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan akibat remblong di Tanjakan MN, Ciater Subang, Jawa Barat Selasa petang kemarin. Peristiwa bermula saat bus pariwisata Desiana yang datang dari arah Bandung dengan membawa 52 orang, yaitu 44 siswa dan 8 staf pengajar mengalami remblong. Bus lantas hilang kendali dan menabrak mobil kijang kapsul berisikan 3 penumpang yang melaju dari arah Subang menuju Bandung. Setelah menghantam kijang, bus pariwisata terguling ke kebun teh PTPN 8 Ciater. Dalam kecelakaan tersebut menelan 9 korban jiwa. Puluhan penumpang lainnya pun mengalami luka-luka. Sejak beberapa tahun lalu banyak insiden kecelakaan yang melibatkan bus di Tanjakan MN dan tidak sedikit yang memakan korban jiwa. Pada 26 September tahun 2009 terjadi kecelakaan tunggal yang melibatkan bus PO Parahyangan dan sebanyak 8 orang tewas dalam kecelakaan tersebut. Pada 7 Oktober 2011, minibus pariwisata yang berpenumpang 11 turis asing terguling. Dan dalam kecelakaan tersebut, 3 orang turis asing tewas dalam kecelakaan tunggal tersebut. Dan pada 1 Januari 2012 lalu, kecelakaan menimpa bus pariwisata yang mengangkut warga asing. Korban tewas akibat peristiwa ini ada 4 orang. Tim Liputan, JAK TV. Iya, Pak Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas kecelakaan bus pariwisata dan juga Toyota Kijang yang terjadi di kawasan Subang. Bersama kami di studio sudah hadir 2 orang narasumber kami, yaitu Ketua KNKT. Di sini sudah hadir Bapak Marskal Muda TNI Purnawirawan, Pak Tatang Kurniadi. Selamat malam, Pak Tatang. Malam. Ya, kemudian dari JTW Jakarta Transportation Watch di sini sudah hadir Pak Andi William Sinaga. Pak Sinaga, selamat malam. Malam. Ya, pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0215155111. Ini menarik. Ke Pak Tatang. Pak Tatang, hasil sudah ada rilis yang dikeluarkan dari KNKT terkait dengan peristiwa tabrakan kemarin. Belum. Yang pertama didasarkan bahwa investigasi KNKT disebut investigasi no blame, tidak menyalahkan. Kita hanya mencari kelemahan sistem untuk diperbaiki. Kita mempunyai suatu jarak waktu untuk bisa mengeluarkan itu maksimum adalah sekitar 6 bulan ya, maksimum. 3 bulan kita harus bisa mengeluarkan hasil rilisnya itu untuk kasus-kasus yang mudah. Dalam waktu 1 bulan yang bisa kami keluarkan adalah rekomendasi segera. Jadi investigasinya belum selesai, tetapi dalam waktu 1 bulan KNKT boleh mengeluarkan rekomendasi segera untuk bisa dilaksanakan sebagai perbaikan awal. Jadi itu yang dilaksanakan oleh KNKT. Jadi KNKT dalam waktu sehari 2 hari tidak akan mungkin mengeluarkan semacam pernyataan penyebab kecelakaan. Iya. Ini tadi kita melihat cuplikan begitu ya. Ada beberapa kecelakaan rangkaian kecelakaan yang terjadi dan menewaskan begitu ya terkait dengan tabrakan yang terjadi di bus pariwisata. Ini menarik ke Pak Sinaga. Pak Sinaga, seharusnya ini kan bus pariwisata ini kita tahu begitu ya, ini memberikan pelayanan begitu ya untuk turis lokal mancanegara, tapi banyak juga begitu ternyata yang mungkin busnya tidak layak pakai, kemudian juga supirnya melakukan aksi ugal-ugalan di jalan raya. Iya, saya pikir sih menurut hemat kami itu ada 4 hal penyebab yang selama ini terjadi kenapa kecelakaan lalu lintas itu atau tragedi ya menurut kami itu terjadi di Indonesia, terutama di Jawa ini. Pertama itu karena adanya terjadi penafsiran tentang manajemen transportasi darat. Jadi ada kebijakan manajemen transportasi darat itu yang tidak dilakukan secara maksimal.
dia mungkin karena ada kebijakan-kebijakan yang tidak terintegrated antara kebijakan pusat dan daerah, ya. Apalagi bus pariwisata itu kan bisa dia dari Jakarta terus dia kan antar provinsi. Betul. Mungkin ada kebijakan di daerah yang tidak mendukung manajemen transportasi darat secara maksimal. Nah, terus kemudian kedua itu masalah pungutan liar dan infrastruktur. Karena beberapa survei yang kami lakukan itu bahwa awak-awak transportasi itu mengeluhkan banyaknya pungutan liar. Jadi umpamanya titik dari Banten sampai Jawa Timur itu ada ratusan pungutan liar, terutama yang di terminal-terminal, ya, dan infrastruktur jalan. Nah, terus kemudian ketiga itu masalah kesejahteraan. Jadi masih sangat rendah sekali kesejahteraan daripada awak transportasi, sehingga dia berpikir itu wah ini saya harus mengejar kesejahteraan saya. Nah, yang terakhir itu adalah masalah daya saing usaha. Jadi ada terjadi daya saing yang terjadi antara perusahaan otobus ini, sehingga itu menimbulkan ketidakfairan. Sehingga juga banyak juga yang terjadi karena daya saing itu tinggi. Terus kemudian para awak-awak ini atau perusahaan-perusahaan otobus dengan tanda kutip itu dia melakukan kanibalisasi, ya, onder deal ataupun alat-alat mesin-mesin itu karena mereka tadi itu karena daya saing tadi. Kalau nggak mereka kolaps gitu kan. Nah, itu hal-halnya. Ini menarik begitu. Ini hasil kemarin dari Kapolresta Subang sendiri menyatakan bahwa sejauh ini begitu penyebab kecelakaan adalah remblong. Kita akan terhubung dengan Kapolresta Subang. Halo, selamat malam. Halo. Iya. Ya, selamat malam Pak. Saya dengan Adam Lubis, Pak. Mas Adam. Iya, Pak, sudah ada rilis dari Polres Subang terkait dengan kecelakaan atau tabrakan yang terjadi kemarin. Ya, sampai dengan sore tadi kita sudah secara maksimal melakukan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut, yang mana di sini kita dengan stakeholder lain seperti dengan Dinas Perhubungan, kemudian dengan Dinas PU Bina Marga, kemudian juga dengan tim TA dari Mabes Polri tadi sudah melakukan langsung analisa di lapangan terkait penyebab. Sampai dengan saat ini sudah dapat disimpulkan sementara tadi bahwa dari hasil pengecekan terutama masalah jalan, memang jalan di situ satu turunan panjang, mulai dari Tangkuban Perahu itu sampai dengan Jalan Cagak sejauh kira-kira 15 km, itu turun semua jalannya. Nah, di Kecamatan Ciater Desa Cintenang tempat kejadian laka tersebut, di situ adalah turunan yang cukup terjal, yang cukup curam, langit cukup curam. Kemudian juga konstruksi ataupun posisi jalan yang kurang menguntungkan. Jadi ada kemiringan-kemiringan tertentu yang kita bisa lihat sendiri secara kasat mata dan kita melakukan pengukuran itu. Jadi kalau beloknya ke kiri, itu jalan ada kemiringan ke kanan gitu seperti itu. Iya, nah, Pak Ciko, apakah jalur ini termasuk jalur tengkorak begitu? Ya, memang kalau jalur tengkorak kita di wilayah Pantura ya, cuman di selatan ini memang yang sangat rawan itu di selatan ya, di Tanjakan Hemen itu. Itu memang setiap tahun ada saja itu kejadian, mulai dari 2014, 2013, 2012, mundur ke belakang itu ada terus kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal 2 sampai lebih dari 5. Seperti itu, Mas. Dan terjadinya pun terhadap kendaraan umum, khususnya bus. Baik itu bus 3/4 pariwisata maupun bus pariwisata yang kapasitasnya lebih dari 50 orang, seperti itu. Iya, Pak Ciko, dari temuan sementara begitu penyebab kecelakaan, apakah kondisi kendaraan bus pariwisata yang tidak layak begitu? Ini kabarnya penyebabnya adalah remblong begitu, ada kepastian? Ya, setelah kita cek untuk kondisi rem, memang pada cakram dalam kondisi tidak baik. Cakramnya kondisi tidak baik. Tidak baik di sini adalah sudah habis, seperti itu tadi hasil simpulan. Kemudian yang kedua, ban itu pecah. Ban pecah. Ban tersebut juga sudah kawat. Ya sudah tidak layak pakai sekali lah untuk ban tersebut. Nah, oleh karena itu kita mengambil kesimpulan awal bahwa penyebab kecelakaan tersebut adalah diawali dari kurang
fitnya kendaraan tersebut dalam beroperasi. Itu pertama. Yang kedua, pada saat kita cek posisi bus terakhir itu dalam keadaan rem tangan tertarik, kemudian posisi gigi dalam keadaan netral. Berarti di sini si supir sudah berupaya, analisa kita sudah berupaya untuk meminimalisir kecepatan, memperlambat kecepatan dengan berusaha untuk mengoper gigi. Tapi pengalaman yang sudah untuk bus, khususnya kendaraan bus itu, apabila dia sudah turun tajam, kemudian dia akan oper dari gigi 4 ke gigi 2, itu susah, Mas. Pengalaman seperti itu. Baik. Yang kita alami, kita tanya sama pengemudi yang selamat ya, kalau ini kan meninggal, yang selamat. Memang dia susah, remnya udah belum, dia mau ngoper gigi supaya memperlambat tuh, supaya RPM-nya tinggi, itu susah seperti itu. Baik, Pak Ciko, sudah ada rilis berapa korban yang meninggal dunia, kemudian juga yang luka-luka? Sampai saat ini, terakhir tadi pagi, nambah 1 orang yang luka berat, itu Saudara Irwan, petugas tata usaha SMA Nurul Huda, dan semua jenazah sudah diambil oleh keluarganya masing-masing. Berikut juga yang luka-luka berat, sebanyak 14 orang yang di rumah sakit Subang, itu sudah diambil oleh keluarga, ditempatkan di rumah sakit terdekat di Jakarta. Seperti itu. Oke, yang meninggal berapa banyak, Pak Ciko? 9 orang, Mas. 9 orang meninggal dunia. 9 orang. Baik, Pak Ciko, terima kasih bergabung bersama kami, dan pemirsa pembahasan masih akan kami lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ada Apa Berita. Ya, pemirsa, pembahasan kami lanjutkan. Ini makin menarik. Pak Sinaga, tadi kita dengar pernyataan dari Kapolresta Subang begitu, yang menyatakan bahwa memang tanda kutip ini jalur tengkorak, banyak sekali angkutan khususnya bus-bus begitu ya yang menjadi korban di jalur ini begitu. Tadi tidak sempat saya tanyakan begitu ya, terkait dengan apakah sudah ada kebijakan juga begitu ya terkait dengan marka jalan yang memadai juga begitu ya, selain kondisi layak pakai bus tentunya. Ya, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 itu kan hal-hal yang wajib dipatuhi itu antara lain itu adalah masalah marka. Nah, saya nggak tahu apakah dalam jalur itu kan panjang tadi menurut Pak Kapolres. Apakah sudah ada marka di sana? Marka jalan itu kan perlu. Jadi apalagi jalur yang tikungan-tikungan tajam itu. Nah, terus kemudian perlu juga mungkin itu yang saya katakan tadi, integrated kebijakan. Jadi kebijakan daerah itu juga harus sinergis dengan kebijakan pusat. Udah diimplementatifkan nggak Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 itu tentang itu kan. Nah, terus kemudian yang kedua ini bagaimana pembinaan? Pembinaan dalam artian perusahaan-perusahaan otobus ini, ya kan tadi Pak Kapolres bilang kan remblong. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya kan ada persaingan usaha. Jadi supaya perusahaan itu tetap eksis, dia ya apa yang bisa diolahnya dalam artian ya mesin-mesin yang bisa diperbaiki. Padahal sebenarnya kan itu sudah bahkan tidak bus yang tidak layak pakai lagi tadi. Bus yang tidak layak pakai. Kita jangan bicara di luar Jakarta lah. Jakarta sendiri aja masih banyak bus-bus yang tidak layak pakai gitu. Nah, tapi alhamdulillah saya dengar itu Wagub akan mengganti itu semua bus-bus tidak layak pakai itu dengan bus-bus baru. Itu bagus. Tapi yang di daerah itu masih banyak, Mas. Bus-bus yang tidak layak pakai. Ya, Pak Tatang, ini tadi Pak Kapolresta mengatakan bahwa bus sendiri ini dari pemeriksaan ini tidak layak pakai, remblong, kemudian juga apa yang akan dilakukan KNKT. Mengingat korbannya 9 begitu. Ini sudah harus turun tangan kan KNKT. Jadi yang pertama yang kami lakukan mendapatkan data fakta ya, tapi ada satu investigasi yang dilakukan KNKT berdasarkan no blame investigation. Salah satunya adalah do not jump to conclusion, tidak boleh serta-merta menyimpulkan karena ini. Karena itu kita akan memperbaiki sistem, apakah sistem itu disetup oleh regulator, oleh operator ya, sehingga kita pada saat menentukan itu harus betul-betul yakin bahwa ini memang satu langkah yang tepat membetulkan sesuatu itu. Oleh karenanya kami tidak berani dan tidak akan pernah menyebutkan ini penyebabnya adalah karena A, B, C. Itulah
karakter dari no blame investigation, dan itu merupakan watak dari state ya, negara sekarang ini dalam menyelamatkan transportasi, apakah itu di udara, di laut, darat, kereta api maupun jalan raya. Pak Sinaga, sudah maksimal belum yang dilakukan KNKT begitu? Ini no blame investigation. Itu kebijakan no blame. Tapi kan sebenarnya kan harus kita cari akarnya apa. Ya, contohnya tadi itu. Sebenarnya siapa yang akan kita jadikan tersangka di sana? Kalau kita melihat itu sebenarnya itu kesalahan juga kepada pemilik. Ya, seharusnya kan harus ada semacam monitoring terhadap kendaraan tersebut. Tiap setahun sekali mungkin harus dicek, ya, apakah remnya, terus kemudian bagaimana minyak remnya, ya, itu banyak sekali. Yang saya dengar juga itu banyak juga minyak rem itu yang dioplos. Ini kan bahaya gitu. Nah, ini saya pikir no blame deh, tapi harus kita cari akar permasalahannya itu apa. Efek jerah ini sanksi hukuman. Nah, itu harus dilakukan efek jerahnya, karena undang-undang sudah dilanggar kan. Undang-undang nomor 22 itu kan ada sanksinya gitu. Jadi kalau undang-undang, ya bila perlu kalau memang apa yang pernah sudah dilakukan oleh KNKT rekomendasi, cabut izinnya gitu. Tapi sejauh ini begitu melihat masih banyaknya tabrakan maut begitu, apakah sudah memberikan efek jerah bagi PO, kemudian juga operator begitu, termasuk supir dan konektor untuk memelihara kendaraannya? Saya lihat sih belum maksimal gitu. Belum maksimal gitu. Jadi harus ada memang suatu upaya paksa dengan tanda kutip untuk supaya pemilik, karena jangan kita salahkan pengemudinya ya, dia kan hanya bawa. Pemilik untuk bisa memperhatikan bagaimana kendaraannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Nah, seharusnya ini kan dengan rute yang perjalanan jauh begitu, pemeriksaan ini panjang begitu ya, keluar kota ini kan seharusnya ada pemeriksaan per wilayah begitu ya. Ini makin menarik, tapi kita coba angkat telepon dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, malam Pak. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Sono sekarang ya. Baik, silakan Pak. Ini Pak ingin bicara masalah kecelakaan ini. Memang di kita ini harusnya untuk itu Pak, untuk layak jalan gitu. Jadi ada tanda. Itu kan bisa mengetahui bahwa bagus untuk operasional itu Pak. Halo? Iya Pak, agak sedikit terputus Pak. Ya, sebaiknya harus diberikan tanda layak jalan gitu Pak, di stikernya itu Pak. Ya, semua orang tahu bahwa bis itu layak jalan untuk operasi gitu. Iya, standarisasi pemeriksaan begitu ya, bus yang layak jalan. Terima kasih Pak Tono bergabung bersama kami, dan pemirsa jangan kemana-mana, pembahasan masih akan kami lanjutkan di segmen berikutnya. Pasien usia yang sudah lanjut 50, 60, ada yang 70 tahun menderita kanker serviks sudah stadium 3. Jeng arahkan ke dokternya masing-masing, karena jeng anak ini merangkup ya. Adanya rumah sakit, adanya dokter, kita semuanya menggabungkan. Kalau jeng anak menggabungkan semuanya, kita menggabungkan doanya semuanya. Keseimbangan pada diri kita membuat diri kita tidak nyaman. Nah, dengan metode ini membuat keseimbangan mulai dari diri kita sendiri sebenarnya. Metode yang saya lakukan untuk penyembuhan ini adalah dengan energi zikir. Kapsul Aura 1000 doa isinya asli herbal Indonesia. Sakit gula darah, jantung, stroke, gagal ginjal, migrain, darah tinggi, saraf kejepit, angin duduk, juga berbagai macam penyakit jenis komplikasinya. Bahkan memang kita saat ini memang sedang menangani banyak sekali bermasalah dengan tumor.
rumah Loma Skywalker yang terkenal, nama Danau Tengkorak mungkin agak menyeramkan ya. Jika cerita yang berkembang tentang pulau ini berbau mistik dan tahayul. Ini mau detail ceritanya, langsung aja kita lihat sama-sama. Harga untuk mendapatkan babysitter atau nanny berkualitas sangatlah tinggi. Harlem Shake, Video yang menjadi sangat terkenal di situs YouTube. Kevin banyak banget berita-berita yang unik, yang menarik, dan juga yang luar biasa keren banget buat kamu. Ya, Pak Ustadz, pembahasan kami lanjutkan ke Pak Tatang, Ketua KNKT. Pak Tatang, ini menarik dari ribuan kecelakaan yang terjadi begitu ya. KNKT membutuhkan proses yang cukup lama, 1 bulan sampai 6 bulan begitu. Padahal tim-tim yang dikerahkan ini adalah tim ahli dari KNKT pusat. Kemudian rekomendasinya ini akan dikemanakan oleh KNKT? Rekomendasi yang kami berikan itu diberikan kepada semua unsur yang terkait ya. Apakah mereka pemerintahan atau regulator, pusat, daerah, apakah itu operator gitu ya, kita berikan itu. Nah, sesudah diberikan, mereka harusnya secara moral dan secara hukum itu berkewajiban melaksanakan rekomendasi itu. KNKT sudah memberikan rekomendasi, sayangnya tidak punya kesempatan untuk memonitor pelaksanaannya. Tetapi dari beberapa laporan banyak yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian PU ya. Ada kepastian dijalankan nggak rekomendasi ini? Atau hanya di sekedar rekomendasi saja? Kalau menurut undang-undang ada bahwa rekomendasi itu wajib dan harus dilaksanakan, tetapi kemudian turunan bahwa siapa yang monitor itu tidak ada. KNKT sekarang sedang menyiapkan tim monitor rekomendasi. Salah satunya mitranya adalah misalnya Transportation Watch ini ya, karena percuma KNKT membuat rekomendasi apabila itu tidak dilaksanakan. Iya, Pak William Sinaga, ini menarik begitu ya. Tadi saya katakan hasil rekomendasi, kemudian juga tim-tim yang ada sendiri begitu ya. Rute yang panjang sendiri tadi bisa memutus mata rantai begitu, pemeriksaan kelayakan bus pariwisata begitu, yang rutenya cukup jauh. Seharusnya ini kan pemeriksaan rutin begitu ya, per wilayah diperiksa begitu masuk ke wilayah. Ya, saya pikir sih mungkin segera dilakukan revitalisasi kebijakan. Revitalisasi kebijakan itu terutama hal terhadap sumber daya ya. Apalagi kalau kita ke depan itu kan 2015 ada masyarakat ekonomi Eropa, di mana jasa transportasi pariwisata itu adalah yang bisa masuk ya. Bisa aja nanti sopir pariwisata dari Malaysia datang ke sini gitu. Nah, untuk menghadapi itu saya pikir itu perlu melakukan integrated training system. Jadi integrated training system untuk transportasi. Saya lihat itu tadi saya diskusi dengan Pak Tatang, itu Tegal itu adalah daerah yang bisa kita jadikan sebagai pusat training center transportasi atau training center perhubungan Indonesia. Karena di situ ada darat, ya. Terus kemudian ada kereta api, ada laut, ya, ada udara gitu. Jadi itu bisa diintegratedkan gitu. Sehingga nanti badan ini atau lembaga ini itu bisa mengeluarkan sertifikasi. Dan itu harus dilakukan. Nah, terus kemudian yang kedua itu kita doronglah agar pemerintah daerah itu mengeluarkan perda transportasi, terutama hal-hal mengenai batas usia maksimum kendaraan, untuk layak pakai gitu. Nah, tadi ada Pak Tono ini yang mengatakan gitu, ini gimana caranya kalau misalnya diberikan semacam stiker standarisasi bahwa ini layak jalan, layak pakai begitu. Apakah ini bisa menjadi jaminan begitu bahwa? Saya pikir itu enggak ini, karena mohon maaf aja kalau kami katakan bahwa itu nanti bisa diperjualbelikan stikernya. Bisa jadi ada permainan lagi kan, stiker udah di mobil, padahal itu dibeli, tidak dilakukan inspeksi. Padahal dalam sistem manajemen transportasi darat itu harus ada proses uji ya. Proses uji kelayakan ya Pak ya. Uji kelayakan ya. Monitoringnya itu harus ada gitu. Nah, kalau hanya sekedar dibuat di mobilnya itu layak ya. Padahal itu kan stiker. Bisa aja diperjualbelikan gitu. Kayak seperti uji kir gitu kan.
Tapi kan bisa dicari begitu, siapa yang mengeluarkan dan siapa yang bertanggung jawab nantinya. Itu tadi, makanya saya bilang tadi, proses monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan itu, terutama dalam sistem transportasi darat ini perlu segera dirubah lah atau direvitalisasi sehingga tidak terjadi lagi kecelakaan lalu lintas. Pak Tatang, ini melihat rute darat yang begitu besar, begitu banyak, begitu mungkin kebocorannya juga besar juga di situ. Kalau menurut saya begini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mengelola rute, begitu ya. Jadi yang pertama, ini kan prasarana ya, kelengkapan prasarana itu. Yang kami lihat itu dari proses pengalaman KNKT banyak, misalnya di situ marka yang kurang, kemudian juga guard gitu ya, guardrail lah disebutnya itu yang di pinggir jalan itu untuk mencegah ke jurang itu. Nah, banyak kami memberikan rekomendasi itu. Dan rekomendasi sering diberikan dan kemudian respon dari Kementerian PU itu juga cukup bagus langsung melaksanakan. Dari daerah juga kadang-kadang ada atau tidak itu dari provinsi di subnya ya, jadi itu. Nah, jadi saya kira itu salah satu proses itu. Yang kedua mengenai sarananya itu sendiri. Nah, saya melihat di sini catatan kami untuk investigasi no blame KNKT pada kendaraan itu memang tidak sebanyak investigasinya kepolisian ya di situ. Itu menunjukkan bahwa aspek yang paling banyak adalah bersumber dari sumber daya manusia. Yang kedua dari sarana kendaraannya. Baru yang ketiga dari prasarana. Pak Sinaga, ini terakhir mungkin. Ini Subang padahal ini kan dekat Jakarta begitu ya. Apa kabarnya jauh dari Jakarta begitu? Kecelakaan ini tanda kutip begitu ya sangat rawan terjadi tentunya. Saya pikir sih ya itu tadi perlu ada integrasi kebijakan ya antara pemerintah pusat. Siapa yang harus dikejar dan apa yang harus dikejar? Sistem. Jadi sistem di pusat itu juga mohon maaf kalau saya katakan juga di Jakarta juga masih sedikit harus dilakukan perubahan. Apalagi daerah. Nah, daerah-daerah pinggiran ini juga itu perlu harus segera diperbaiki lah sistem manajemen transportasi daratnya. Terutama tentang masalah tonase kendaraan untuk melewati jalan-jalan tertentu ya. Terus kemudian masalah alat keselamatan ya, safety ya. Terus kemudian masalah sumber daya tadi gitu ya. Kita pernah melakukan juga survei bahwa ternyata banyak juga pengemudi-pengemudi otobus yang ada di Jakarta, perusahaan-perusahaan tertentu itu pengemudinya tidak punya SIM, anak-anak, sehingga kecelakaan. Nah, yang parahnya kita ini bergerak setelah ada kejadian gitu. Seharusnya ada proses proses preventif, sehingga kecelakaan lalu lintas itu tidak terjadi dan korban-korban juga tidak berjatuhan lagi. Itu yang saya pikir perlu ada semacam Departemen Perhubungan, saya pikir Kementerian Perhubungan, saya pikir perlu mengambil alih inilah ya untuk segera melakukan perubahan kebijakan atau melakukan integrasi kebijakan terutama masalah sistem transportasi nasional maupun yang di daerah. Ya, kita harapkan ini bisa menjadi momentum gitu ya, kesadaran bersama untuk keselamatan transportasi khususnya di jalur darat. Bila perlu dilakukan hari transportasi gitu. Menarik Pak Sinaga, terima kasih. Pak Tatang, terima kasih. Pemirsa, jangan kemana-mana, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda, diantaranya terkait dengan sidang paripurna DPR yang ternyata sepi. Informasinya sesaat lagi.